tentang JKN, cerita tentang JKN. Yuk teman-teman, kita dengarkan info layanan BPJS Kesehatan. Halo Sobat JKN, selamat datang di Centang JKN. Cerita tentang JKN yuk. Kembali lagi dengan saya Mesa Vegia di segmen podcast Centang JKN yang sudah ke-11 pada hari ini ya Sobat ya. Tentunya Mesa di sini tidak akan pernah bosan untuk sharing kepada sobat semua info seputar program JKN. Nah, kali ini spesial banget nih Sobat. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang apa-apa saja manfaat dari program JKN, lalu kemudian juga bahas info tentang kepesertaan JKN. Kali ini kita akan sharing kepada sobat semua mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Tentunya Mesa nggak akan sendirian di sini karena sudah ada narasumber luar biasa kita. Sudah hadir pada hari ini. Ya, mungkin kita perkenalan diri dulu ya sobat ya dengan kakak manis ini. Boleh dong kak, perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, oke. Halo sobat JKN. Wah, luar biasa ini ya. Kali ini saya diundang Mesa nih untuk menyebarkan informasi positif tentang program JKN kepada sobat-sobat JKN di sana. Nah, perkenalan nih Mesa. Mesa udah tahu dong ya. Nah, ini saya Khotimah Permatasari atau biasa disapa dengan Elo. Ini saat ini sebagai verifikator PEM di kantor cabang Solo. Terima kasih Kak Elo. Senang sekali pada hari ini kita kedatangan narasumber yang mana ini sobat sudah dalam kesehariannya Kak Elo ini selalu bersinggungan, selalu berhubungan dengan yang namanya pelayanan kesehatan ya Kak ya di BPJS Kesehatan Cabang Solo. Boleh tahu dong Kak, sebelum kita bahas tentang rujukan ini ya sobat. Nah, ngomongin tentang pelayanan kesehatan tentu nggak jauh pembahasannya dari fasilitas kesehatan ya Kak ya. Nah, untuk fasilitas kesehatan sendiri ini khususnya di KC Solo deh Kak. Ini ada wilayah-wilayah dari lingkup kerjanya KC Solo sendiri ini di mana aja sih Kak? Nah, selain di Kota Solo dong pastinya. Oke, siap. Nah, jadi sobat CKN dan Mesa, untuk fasilitas kesehatan itu terdiri dari dua, ada FKTP dan FKRTL. Nah, di mana FKTP ini fasilitas kesehatan tingkat pertama itu berupa dokter keluarga ataupun DPP ya istilahnya, dokter praktek perorangan, puskesmas dan juga klinik, itu tempat peserta terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, kemudian yang kedua ada namanya FKRTL atau biasanya kita itu tahunya rumah sakit atau klinik utama. Nah, di mana FKRTL itu merupakan singkatan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nah, untuk wilayah Solo sendiri kita tersedia dari 6 kabupaten kota ya Mesa ya. Mulai banyak Kota Solo. Nah, Kota Solo itu ada 5 untuk FKRTL-nya. Kalau FKTP mah udah banyak gitu ya. Peserta bisa memilih mau terdaftar di mana. Kemudian di Kota Sawalunto itu ada 1 rumah sakit. Nah, kemudian di Sejunjung itu ada 2 rumah sakit. Nah, kemudian yang ketiga di Damasraya. Damasraya itu ada juga 2 rumah sakit. Nah, selanjutnya di Solo Selatan. Solo Selatan ada 2 rumah sakit dan tentunya yang nggak jauh juga dari Kota Solo ada Kabupaten Solo, ada 1 rumah sakit. Jadi untuk 6 wilayah cakupan kerja kantor cabang Solo itu sendiri ada 13 rumah sakit yang bekerja sama. Banyak juga ya Kak ya. Berarti ini semua fasilitas kesehatan ini adalah mitranya dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Nah, kita tadi sudah tahu ya sobat apa itu FKTP dan FKRTL yang menjadi satu tingkat di atasnya ya Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi di atas FKTP ada FKRTL. Nah, lanjut membahas tentang rujukan. Bagaimana sih Kak sistem rujukan dari FKTP dan FKRTL ini? Nah, jadi ini berhubungan juga nih. Kalau yang namanya FKRTL tadi sebenarnya apa sih bedanya dengan FKTP? Nah, di FKTP itu ada pelayanan dokter umum. Nah, kalau di FKRTL itu ada juga pelayanan dokter umum di IGD, namun lebih ke pelayanan spesialistik dan subspesialistik.
Jadi ini berkaitan dengan rujukan tadi, Mes. Nah, kalau untuk FKTP sendiri itu sebenarnya ada 144 diagnosa yang bisa tuntas di FKTP, Mesa. Nah, kalau untuk diagnosa lain ataupun pemeriksaan lain yang nggak bisa tuntas di FKTP, baru deh nanti akan dirujuk oleh dokter FKTP ke rumah sakit atau ya. SKRTL. Dan tentunya nih, Mes, dan Sobat JKN juga, untuk rujukan ini bukan atas permintaan sendiri ya Sobat JKN ya. Jadi rujukan ini itu sesuai dengan indikasi medis yang ditentukan oleh dokter di FKTP. Nah, bagaimana kalau minta rujukan gitu kan ya, Mes ya? Nah, kalau minta rujukan ini sesuai dengan Perpres 59 tahun 2024, itu perubahan ketiga, Mesa, dari Perpres 82 tahun 2018, bahwa untuk rujukan atas permintaan sendiri itu termasuk dalam manfaat yang tidak dijamin dalam program dijamin berarti JKN. ya. Betul. Nah, ini penting banget ini Sobat. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa yang namanya rujukan itu nggak bisa kita yang atas permintaan sendiri berarti Iya, ya Kak ya. betul. Memang harus dari indikasi medis FKTP-nya begitu. Nah, lebih lanjut Kak, apakah setiap peserta JKN atau pasien yang datang ke FKTP itu mendapatkan rujukan nantinya ke FKRTL? Nah, ini kalau untuk mendapatkan rujukan kembali lagi, kalau semisalnya diagnosa ataupun penyakit si peserta ini ataupun Sobat JKN bisa dituntaskan oleh dokter FKTP termasuk dalam 144 diagnosa tadi, maka itu tidak harus dirujuk ke FKRTL. Tetapi kalau semisalnya menurut dokter di FKTP diagnosa ini butuhkan spesialis ataupun butuh pemeriksaan penunjang lainnya untuk penegakan diagnosanya. Nah, sesuai dengan keilmuan dokter, kewenangannya dan sesuai indikasi medis, baru itu yang akan mendapatkan rujukan ke FKRTL. Berarti tidak semua peserta atau pasien yang datang ke FKTP berhak dirujuk juga ya Kak Iya, ya? betul. Nggak Berarti semua. kalau bisa ditangani di FKTP, berarti pasien Iya, ini nggak betul. harus dirujuk juga ke Iya, rumah sakit cukup gitu ya? selesaikan di FKTP tanpa harus dirujuk. Iya, baik Kak. Selanjutnya, misal makin penasaran nih Kak tentang sistem rujukan. Misalnya seperti ini Kak. Jika ada peserta nih Kak, misalnya dia sedang berada di luar daerah. Betul. Kalau FKTP ini kan sifatnya setiap peserta JKN ini ada FKTP terdaftar ya Kak ya? Iya. Iya. Nah, namun posisinya peserta ini sedang berada di luar daerah. Tahu-tahu ternyata, mohon maaf, di sana sakit. Nah, dalam kondisi emergensi seperti itu, apakah peserta ini wajib harus datang dulu ke FKTP terdaftarnya atau bagaimana Kak? Nah, untuk emergensi itu gawat darurat ya Mes ya, itu memang pelayanan kesehatan yang membutuhkan pertolongan segera. Kalau tidak itu akan mengancam nyawa kayak gitu. Nah, untuk pelayanan gawat darurat sendiri, baik itu peserta di wilayah di FKTP terdaftar ataupun di luar wilayah tadi, dia bisa langsung nih mengakses ke rumah sakit ataupun ke FKRTL tadi tanpa harus ada rujukan. Nah, dia bisa mengakses kalau memang kondisinya ini memang kondisi gawat darurat. Ya, tentunya kondisi gawat darurat ini diketahui oleh tenaga medis ya, dokter. Iya. Saya dokter di IGD yang menentukan apakah ini kasus gawat darurat atau enggak. Nah, tadi Mesa juga nyinggung kan kalau misalnya peserta ini dia berada di luar Daerah yang jauh dari FKTP-nya. Iya, betul. Nah, misalnya Mesa lagi liburan nih gitu Iya. kan, tempat saudara di Jakarta. Nah, pada saat kita berkunjung ke wilayah di luar FKTP kita, itu pemerintah udah ada menentukan juga nih. Tentunya pemerintah juga memikirkan kondisi Sobat JKN. Nah, itu ketentuannya gimana? Jadi di Perpres 82 2018 tadi juga ada disebutkan bahwa jika peserta JKN ini membutuhkan pelayanan kesehatan di luar wilayah FKTP dia terdaftar, itu ada maksimal 3 kali kunjungan. Ada maksimal Iya, ya, Kak, untuk ya? wilayah untuk paling lama 1 bulan di FKTP yang dia bukan terdaftar di wilayah dia kunjungan tersebut. Jadi bisa dong Kak, kalau peserta JKN nantinya ya amit-amit, mudah-mudahan nggak kejadian ya Iya. Sobat ya. Kalau sakit di luar daerah berarti bisa, kalau dalam keadaan emergensi tadi, datang langsung aja ke Vaskes terdekat ya Kak ya, di Iya. FKTP maupun FKRTL. Tetap akan ditangani tentunya ya Kak. Iya, betul sekali. Ya, tentunya yang kalau kondisi emergensi bisa langsung ke IGD itu di rumah sakit, dan kalaupun misalnya kondisi yang belum emergensi gitu ya, tapi butuhkan pelayanan seperti demam, flu, batuk, nah itu bisa ke FKTP yang terdekat di tempat dia domisili tadi. Ya. Lalu Kak, bagaimana dengan sistem rujukannya kalau memang pasien ini diharuskan untuk dirujuk gitu untuk kondisinya?
Nah, kalau untuk dirujuk itu tentunya akan diberikan oleh dokter FKTP tadi. Nah, kembali lagi itu ada kewenangan dan indikasi medis nih, dokter yang tahu bagaimana kondisi pasien gitu kan. Apakah memang butuh rujukan segera untuk ditangani oleh dokter spesialis yang ada di FKRTL, atau memang peserta bisa dengan pemberian obat terlebih dahulu. Kalaupun misalnya kondisi peserta itu memang harus dirujuk, maka dokter FKTP akan memberikan rujukan ke FKRTL. Kembali lagi memang sesuai dengan indikasi medisnya medis tadi. ya. Iya, betul. Iya. Oh iya. Mengenai rujukan ini Kak, apakah bisa peserta JKN request begitu Kak, kemana akan dirujuknya? Untuk sistem rujukan rumah sakit ini tentunya ada berbasis kompetensi dan juga itu bertingkat, Mes. Nah, jadi bertingkat maksudnya ini FKL. Jadi nggak sama Kak rumah sakit ini? Nah, FKRTL ini ada juga pembagiannya, Mes. Ada tipe D, ada tipe C, tipe B, dan juga tipe A. Nah, kalau misalnya spesialis yang dibutuhkan ini ada nih di rumah sakit tipe D ataupun tipe C. Nah, itu akan kalau kita kan di BPJS udah berbasis digital juga semuanya ya, Mes ya. Itu udah pakai rujukan by aplikasi. Nah, itu untuk pelayanan yang dibutuhkan dan muncul nih di aplikasi di rumah sakit yang membutuhkan pelayanan, itu akan muncul rumah sakit misalnya tipe D dan tipe C tadi. Nah, itu bisa dirujuk ke sana. Nah, bagaimana nih kata Mesa, misalnya rumah sakit tipe D dan tipe C ini adanya di wilayah lain yang peserta mau. Nah, itu tentunya mohon maaf itu juga nggak bisa, karena kita akan mengedepankan untuk berbasis yang sesuai dengan wilayah terdekat juga terlebih dahulu, dan juga spesialis tersebut ada di rumah sakit yang terdekat. Tentunya ada pertimbangan ya Kak ya untuk dirujuk kemana disesuaikan dengan kondisi dan tentunya tadi. Dan tentunya itu sesuai dengan spesialis ataupun subspesialis yang dibutuhkan tadi. Kalau misalnya di rumah sakit tipe C, tipe D ini tidak ada subspesialisnya, nah otomatis nanti dia akan bisa dirujuk ke rumah sakit tipe B langsung sesuai dengan kebutuhan medis ataupun indikasi medis pasien tadi. Gitu. Gimana nih sobat, makin seru ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Wow, mudah-mudahan ini menjawab rasa penasaran dari sobat JKN semua mengenai sistem rujukan ini. Oke, baik, selanjutnya Kak, apalagi ya, ini kayaknya udah daging semua nih yang di-share sama Kak Eloknya kita. Baik Kak, ngomongin tentang rujukan, ada istilah baru lagi nih sobat, yaitu PRB. Mungkin sobat sini udah pada dengar juga atau udah pernah dengar istilah PRB ini. Apa sih Kak bedanya rujukan sama PRB atau yang dikenal dengan program rujuk balik? Nah, ya betul. Jadi sobat JKN, PRB itu merupakan program rujuk balik. Nah, di mana ini pelayanan kesehatan untuk pasien yang membutuhkan pengobatan secara rutin. Terutama itu biasanya yang kita kenal minum obat secara rutin gitu ya, minum obat setiap hari dan terus menerus untuk jangka panjang. Nah, untuk PRB sendiri ini program yang memudahkan peserta, Mes. Jadi peserta yang memang udah stabil nih di rumah sakit menurut dokter spesialis di rumah sakit, untuk kelanjutannya dia mengambil obat itu bisa diambil di apotek PRB. Jadi dia dibalikkan nih oleh dokter di FKRTL ke FKTP dia terdaftar. Nah, tapi nanti peserta akan tetap mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter spesialis tadi. Di mana dia ngambil? Nah, dia akan mengambil ke apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Itu nanti akan diarahkan nih, Mes, oleh FKTP dia terdaftar tadi ke apotek mana dia akan mengambil obat tersebut. Berarti PRB ini dikhususkan untuk para pasien yang ada spesifikasi penyakit tertentu begitu ya Kak ya? Betul sekali. Ya, apa aja sih Kak penyakit-penyakit yang bisa digolongkan sebagai pasien PRB ini? Nah, betul. Jadi sebelum kita bahas diagnosanya nih, Mas ya, ada 9 diagnosa PRB ya. Bisa nggak sabar ya Kak? Iya. Jadi untuk PRB itu yang memang bisa di PRB-kan ataupun di peserta yang bisa masuk ke dalam program rujuk balik ini, kalau memang diagnosanya sudah diagnosa PRB, obat-obatannya juga udah masuk obat PRB, dan tentu dosisnya juga sesuai nih, obatnya juga benar sesuai dengan PRB. Nah, apa 9 diagnosa itu? Nah, yang pertama itu ada hipertensi, diabetes mellitus, kemudian ada stroke, PPR
POK, epilepsi, kemudian ada juga skizofrenia, SLE, dan apalagi ya Mesa ya. Itu ada dua masalah lagi nih. Nah, nanti akan Mesa pasti bisa menambahkan ya pada dua diagnosa lagi yang dalam peserta TNP. Oh ya Kak, hampir terlupa. Kalau seandainya peserta dapat rujukan, ada jangka waktunya nggak Kak bisa menggunakan rujukan ini ke SPRTL? Nah, iya ada Mes. Jadi untuk masa berlaku rujukan itu ada 90 hari. Nah, jadi peserta pada saat misalnya mendapatkan Sobat CKN nih mendapatkan rujukannya per hari ini. Nah, selama 90 hari ke depan itu rujukan yang tadi itu masih berlaku gitu. Nah, jadi dalam 90 hari itu dia kalaupun misalnya nggak bisa langsung nih hari ini ataupun misalnya ada kendala bisanya sebulan kemudian. Nah, selama dalam 90 hari tadi rujukan yang tadi tetap bisa digunakan. Oh iya, ada satu kelupaan nih Mes. Iya, apalagi Mungkin Kak? kadang peserta dalam 90 hari itu mau minta rujukan lagi karena rujukannya ya habis gitu ya. Sebenarnya rujukan habis tadi kan 90 hari, tapi kalau Sobat JKN udah dirujuk ke FKRTL, kemudian menurut dokter masih butuh kontrol ulang. Nah, itu nanti pemberiannya surat kontrol ulang, Mes. Surat kontrol. Iya, Kalau surat kontrol ulang itu ada masa berlakunya juga Nah, Kak, surat atau bagaimana? kontrol ulang itu dia nanti akan berkaitan juga dengan masa rujukan tadi 90 hari tadi. Selama rujukan FKTP tadi masih aktif nih 90 hari. Nah, setiap kunjungan yang disarankan oleh dokter dengan menggunakan surat kontrol tadi, nah itu bisa digunakan per setiap kali kunjungan. Jadi kalau misalnya Setiap kunjungan ada berarti iya, dia perbaharui. surat kontrol ini untuk satu kali kunjungan. Iya berarti betul. ya, Kak? Jadi misalnya berkunjung hari ini, kemudian disuruh kemudian sebulan lagi untuk berkunjung, nah itu diberikan surat kontrol sama dokternya. Iya, jangan sampai tinggal surat kontrolnya. Iya betul. Kalau nggak dilayani nanti ya Kak ya. Kalau nggak Iya. lengkap. Nah begitu. Waduh, luar biasa sekali materi dari Kak Elok ini. Terima kasih banyak ya Kak atas kesediaannya udah sharing informasi untuk kami semua di sini. Mudah-mudahan dengan apa yang telah Kak Elok sampaikan tadi menambah atau meningkatkan pemahaman kita nantinya jika berada di situasi di mana kita membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Iya, Mungkin sekian dulu Kak. Iya, Nanti dulu. di segmen berikutnya akan kita bahas lebih lanjut Topik lagi ya yang Kak ya lain dengan lagi topik ya. yang lebih menarik lagi tentunya. Iya. Ya, terima kasih banyak Kak Ella Iya, atas sama-sama, kesediaannya. Nisa. Ya, sampai jumpa kembali Sobat JKN. Dah.